Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di Medika, Medium Brilliantika. Eh, ada yang tahu nggak istilah bakat? Setiap orang itu kan punya bakatnya masing-masing ya. Bakat itu kayak apa ya? Passion atau sebuah aktivitas yang dilakukan berulang, tapi kita tidak merasakan capek karena saking senengnya di aktivitas itu. Ada yang orang bakatnya nyanyi, bakatnya melukis, menulis, bakatnya berenang atau public speaking atau semacam itu. Jadi punya apa ya? Punya apinya sendiri ya. Setiap orang punya api bakatnya masing-masing. Dan itu oke ya. Iya nggak sih? Kalau orang orang yang sudah tahu bakatnya dan dia bekerja di situ dan juga kesehariannya itu adalah full of passion, his passion. Jadi kayak kesehariannya itu seperti tidak capek ya karena dia enjoy dengan itu. Bakat itu selalu membuat diri kita enjoy, ya enggak? Jadi bakat itu adalah aktivitas yang membuat kita enjoy karena seneng, kita dapat in di situ, sangat in di situ. eh ini bagiku ya, cuman bagiku itu bakat itu sebenarnya cukup berbeda. Memang memang benar ya, yang ada di masyarakat memang benar istilah bakat itu seperti itu, tapi kalau aku sih lebih ke bicara masalah fundamentalnya ya. Bahwa bakat itu kalau misalkan kita tarik di definisinya, maka sebenarnya bakatmu itu nggak harus menulis, nggak harus enjoy di menulis, atau nggak harus melukis, atau bakatmu itu mancing atau atau berenang atau macam-macam. eh kalau kalau mengacu pada deskripsi bahwa bakat itu adalah sesuatu yang membuat kita enjoy di situ. Apakah aku bisa bilang bahwa bakatmu itu juga termasuk bernafas? Bernafas itu bakat nggak sih? Bagaimana dengan berjalan? Atau bagaimana dengan mendengarkan? Atau bagaimana dengan melihat? Apakah itu juga termasuk bakatmu? Karena menurutku bakat-bakat bakat-bakat yang di luaran itu hanya seputar permukaan, aktivitas permukaan. Ya orang yang suka menulis ya bakatnya menulis, orang yang suka videografi bakatnya ya visual video dan seterusnya. Tapi bakat mendasarnya kita seakan belum memahami bahwa kita itu juga berbakat loh di nafas. Kita juga berbakat loh di berbicara menggunakan mulut, berbakat loh di mata, di telinga, atau cara kita berjalan. Kita berbakat loh di sini. Eh dan kata orang kan bakat istimewa ya. Nah itu apakah nggak istimewa gitu? Apakah bernafas itu juga tidak seistimewa itu? Apakah bernafas itu kalah istimewa daripada kamu yang seneng apa menggambar gitu? Kan kita nggak apa ya? Masalahnya kita itu tidak terbiasa bahwa ada hal kecil di sekitar kita atau di dalam kita yang aktivitasnya terus berulang dan tanpa kita sadari bahwa itu terus ada dan kita tidak terasa. Ini kan sama ketika pengertian bakat itu menjadi aktivitas yang seakan-akan tidak terasa karena kita saking enjoynya. Sama kan kayak bernafas. Seakan-akan kita nggak bernafas karena saking enjoynya nggak sih. Seakan-akan kita tidak bisa menyadari cara berjalan kita karena saking enjoynya berjalan. Saking enjoynya kita melenggak-lenggokkan tubuh kita. Saking enjoynya kita mendengarkan something. Makanya kita tidak apa ya, bahkan bakatnya sebenarnya adalah ketika kamu tidak melabeli itu bakat karena saking enjoynya, saking ikhlasnya kamu kamu melakukan itu. Ada percikan api, ada sense di situ, sehingga kamu tidak tidak apa ya, tidak menaruh ekspektasi apapun di sana, tidak menaruh harapan apapun, tidak menaruh keinginan apapun. Kalau orang berbakat ya, misalkan berbakat gambar gitu ya,
Orang itu kan sebenarnya tidak gimana-gimana ya dengan gambar. Ya aku hanya suka gambar. Aku tidak menggambar atas dasar aku ingin cari uang banyak. Atas dasar aku pengen ini, pengen itu. Aku pengen menarik wanita itu. Aku pengen kerja di sini dan enggak. Kan enggak ada pikiran-pikiran seperti itu. Bakatnya seperti hobi aja. Ya aku enjoy aja menggambar. Ya kan mirip ya dengan nafas ya. Ya aku enjoy aja bernafas. Aku enjoy aja menjalankan kakiku, menggerakkan tanganku. Sehingga bakat di sini menjadi pengertian yang sedikit berbeda ketika aku mengutarakan ini ya. Karena bakat yang sebenarnya adalah alamiahmu. Yang justru ketika kamu ngomong bakat itu malah tidak berbakat. Maksudnya saking enjoynya kamu tidak akan bisa mengatakan itu bakat. Iya enggak? Karena kamu saking enjoynya bernafas. Sehingga kamu nggak bisa mengatakan nafas itu bakatmu. Padahal bakat alamiah manusia itu ya ketika dia lahir itu dia sudah berbakat. Makanya bakat itu katanya orang ya, bakat itu dibawa ketika manusia lahir. Ya maksudnya bakat alamiah ini, bakat fundamental ini yang menumbuhkan banyak cabang bakat yang lain. Entah itu dia pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi HRD, pengen jadi apoteker, macam-macam itu. Jadi fundamental bakatnya itu sudah ada sejak lahir. Itu yang dinamakan bakat itu selalu dibawa atau ketika manusia lahir itu sudah dibersamai oleh bakatnya. Ya bakatnya ya bakat bernafas, bakat berbicara, bakat memandang, bakat itu yang harusnya. Iya enggak sih? Iya enggak? Atau ini hanya pemikiranku aja ya? Ya I think ketika pemikiran seperti ini itu bisa membawamu lebih dalam dan lebih luas dalam memandang suatu hal, harusnya pemikiran ini menjadi cukup penting untuk dipelajari. Bukan wajib ya, tapi cukup penting. Karena ketika kita memahami ini secara luas, secara utuh, kita akan menjadi utuh juga serta luas juga. Jadi bakat yang ada di dalam kita itu kita sadari dulu, fundamental bakatnya itu apa, bakat alamiahnya itu apa. Habis itu berekspresi dengan cara lebih suka menggambar, lebih suka menulis, lebih suka traveling, lebih suka macam-macam. Jadi fundamentalnya itu didasari dulu, disadari dulu. Kan ada orang yang bilang, lah kalau bakat atau apimu atau hobimu itu bernafas, berjalan gini-gini, ya itu kan common sense, itu kan hidup yang normal aja, Mas. Ya harusnya seperti itu enggak sih? Harusnya, maksudnya apa yang salah dengan kehidupan normal itu? Menyadari nafasmu, menyadari tata cara jalanmu, menyadari apa yang kamu dengar. Tampak seperti hal remeh dan biasa ya, tapi memang apa yang lebih penting daripada itu? Ketika kamu melarikan diri dari sesuatu yang cukup fundamental dan penting itu, ya kamu akan menemui banyak jurang-jurang kekecewaan, penderitaan yang fundamentalnya itu belum kuat gitu loh. Jadi fundamentalnya itu harus kuat dulu. Dasar bangunan ini harus ada dulu. Nah, dasar dari bakat-bakat yang tersebar di seluruh dunia ini adalah bakat yang selama ini belum tersadari, yaitu enjoy with your breath, dengan nafasmu, enjoy with your feet, dengan kaki-kakimu, enjoy with your hand, dan everything else. Jadi ini tampak luas dan utuh serta mendalam. Maka aku sarankan untuk, jika kamu belum menemukan bakat, entah bakat apapun, karena kata orang kan, orang-orang terasa memberimu narasi terburu-buru ya untuk terus menemukan bakatmu. Find your passion gitu. Kalau kamu masih belum menemukannya, ya coba temukan hal-hal sederhana dulu. Hal-hal yang membuatmu enjoy, dan saking enjoynya kamu tidak terasa. Ya seperti nafasmu. Coba kamu sadari nafasmu dulu sebelum kamu menemukan bakat-bakat yang lain. Sadari fundamentalnya dulu, sadari cara berjalanmu,
cara mengedipkan matamu. Bagaimana sih jantung kita bekerja? Bagaimana paru-paru kita? Apakah kaki kita itu bisa nggak ya kaki kita itu maju dua-duanya atau hanya atau bergantian? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin remeh ya. Tapi itu akan membangun sesuatu yang di dalam. Karena ya teman-teman ya, kehidupan yang sebenarnya itu berasal dari dalam. Kehidupan sebenarnya itu keluarnya itu dari dalam. Bukan tumbuhnya di luar, tapi keluarnya dari dalam. Ya sama ketika kamu bayi kan keluarnya kan dari dalam. Ya enggak? Biji tanaman itu kan keluarnya dari dalam. Maksudnya tanamannya itu keluar dari biji itu. Jadi kehidupannya sebenarnya itu terciptanya di dalam dulu, habis itu keluar, mewujud, berekspresi sebagai bakat-bakat lain. Nah, makanya bakat yang di dalam ini loh, bakat fundamentalnya ini yang harusnya I think it's really important untuk disadari, untuk di aware gitu loh, bahwa oh iya ya, ternyata kayak seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Itu sih. Tampaknya cukup untuk hari ini. Selamat bertemu lagi di konten-konten Medika selanjutnya. Selamat beristirahat dan selamat bersenang-senang.